Ya, halo pemirsa, senang sekali saya Reva Fardani bisa hadir kembali menjumpai Anda dan kali ini dalam program Ruang Demokrasi. Dan di mana Ruang Demokrasi kali ini mengangkat tema mengenai dilema caleg PBB. Dan di studio saya tidak sendiri karena sudah ada Bang Novel Bamumin selaku caleg dari Partai Bulan Bintang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bang Novel ya? Tolong diklarifikasi, diluruskan, saya bukan tidak ada urusan lagi dengan PBB. Mantan caleg kita begitu ya, baik. Kalau secara administrasi mungkin masih tercantum di KPU. Gitu, secara administrasi. Dan juga ada Pak Gun Gun Herianto selaku dari pengamat politik. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Dan juga di sebelah kanan saya ada Bang Yoris Manstar selaku Ketua Bidang Politik dari Partai Bulan Bintang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Bang ya? Sehat. Baik. Kita ke Bang Novel dulu. Bang Novel, dilema dari caleg PBB. Ini tanggapan Anda mengenai polemik yang memang terjadi di Partai Bulan Bintang sendiri bagaimana ini Pak? Jadi pada awalnya kan ketika saya bergabung memang rekam jejaknya di sini saya bawa semua bahwa mengajak FPI dan HTI. Dengan mengajak dan juga memang ada latar belakang kita memang membela daripada PBB ini ketika di KPU untuk menjadi peserta pemilu kita ikut aksi. Ketua Umum FPI Kiai Haji Sobri Lubis turun, Ketua Umum PA212 turun untuk satu-satu membela PBB. Ini kan sebenarnya menimbulkan kecemburuan. Betul. Ada PKS, ada PAN, kenapa PBB yang jadi perhatian terus, ya kan? Artinya memang ada satu yang menarik di sini. Karena ada satu ideologi yang saya ini dari latar belakang FPI, ada satu ideologi. Satu ideologi itu adalah mengedepankan atau menegakkan syarat Islam, mengembalikan Piagam Jakarta itu apa yang menjadi kita harus berjuang. Nah dari situ nggak main-main. Kita juga saya izin dengan Habib Rizik, kemudian juga langsung komunikasi, langsung saya japri dengan YIM-nya ketika itu silakan bergabung. Dan saya begitu di interview, ya kan? Itu berjanji memang semangatnya ketika itu semuanya ganti presiden. Betul. Begitu juga dengan menggebu-gebu berapi-api, YIM ini mengatakan bahwa siap akan melawan kota kosong sampai sebegitunya. Ya kan? Itu pernyataan-pernyataan statement-statement kita yang digiring untuk masuk yang itu merupakan daya tarik buat kita. Namun perjalanan terjadi perubahan, ya kan? Yang kita merasa udah dibohongin bertubi-tubi sampai terjebak paling dalam sekali yang kita hampir nggak bisa berbuat lagi gitu. Ini adalah betul-betul dijebak paling dalam. Jadi latar belakangnya sudah jelas ketika awal, namun di akhirnya begitu Bang ya. Kita minta tanggapan dari Bang Yurisman seperti apa nih Bang? Mengenai perubahan jadwal tadi ada beberapa pemahaman yang kurang secara gamblang. Dikatakan bahwa memang waktu itu dikatakan Pak Yusril mengatakan beberapa langkah mengenai caleg-caleg yang bergabung ini. Dan saya kira juga bukan cuma FPI dan HTI. Banyak caleg-caleg dari Ormas, LSM yang bergabung ke Partai Bulan Bintang waktu itu yang merasa sama satu tujuan. Betul. Dan dari kesekian banyak caleg-caleg itu dan berbagai lembaga yang masuk sampai sekarang masih proses dalam satu tujuan dalam proses itu kan. Nah kemudian langkah-langkah yang terjadi waktu itu memang ada pernyataan Bang Yusril itu mengenai kotak kosong. Kalau waktu itu pernyataannya memang mengenai kalau lawannya adalah kotak kosong. Karena dulu kita mengindikasikan kemungkinan lawan itu adalah kotak kosong. Kemungkinan karena berbagai gonjang-ganjing dan berbanyak partai ini kelihatannya untuk maju dua calon itu tidak mungkin. Karena kan gonjang-ganjing antara elemen partai ini kan ada batas dasar ambang batas untuk calon presiden itu. Nah itu yang menjadikan sehingga ada pernyataan bahwa mengatakan kalau kotak kosong akan bela kotak kosong. Itu pernyataan. Tapi pada proses perjalanan itu kan ternyata berbeda. Nah ini yang menjadi polemik juga, proses perjalanan itu berbeda. Munculnya lagi ada ternyata masuknya sehingga gerbong-gerbong partai ini sehingga cukup ambang batas itu. Nah inilah yang menjadi permasalahan yang sangat krusial di hadapan umum. Jadi bukan mengatakan mengenai hal itu kan mengenai cara-cara. Jadi kalau kami tidak salah itu banyak LSM juga, bahkan gerbong LSM juga ada masuk, gerbong Ormas juga ada masuk, kemudian termasuk FPI, HTI waktu itu. Jadi banyak. Baik. Dan Pak Gugun ini tanggapan mengenai polemik memang sedang terjadi di Partai Bulan Bintang seperti apa? Kalau saya melihat gini, posisi politik dan sikap politik. Jadi posisi politik dan sikap politik partai dalam konteks konfigurasi politik di Indonesia itu memang sangat rentan. Maksud saya perubahan antara satu posisi ke posisi lain dengan model multipartaisme ekstrim itu membuat pola hubungan politik itu koopsi. Seringkali gonta-ganti pasangan.
Contoh misalnya mendeklar dukungan ke siapa. Coba perhatiin, itu sejak reformasi 99, pemilu kali pertama setelah reformasi, itu pola hubungan antar partai itu sangat cair. Kadang-kadang pada saat pemilunya oposisi atau menjadi penantang, tetapi pada saat pembentukan pemerintahan dia ikut. Pun demikian, saya lihat di 2019, saya tidak heran ketika misalnya posisi Partai Bulan Bintang itu juga memiliki posisi dan sikap politik berbeda misalnya pada Pak Jokowi. Nah, ini dirasakan dilemanya oleh caleg gitu. Sehingga itu memantik memang bisa saja cognitive dissonance atau misalnya keberbedaan antara apa yang dipikirkan dengan yang dirasakan. Ini yang dialami oleh Pak Novel. Jadi bagi saya begini, persoalannya adalah yang fundamental pada saat kandidasi di caleg itu. Karena kalau kita lihat, hal yang mesti terus diperbaiki di Indonesia adalah bagaimana mekanisme proses ideal pencalegan seseorang. Nah, ini yang kemudian saya harus sampaikan memang sangat tidak ideal. Ini banyak tiba-tiba misalnya jadi caleg gitu. Rekrutmen itu menurut saya tidak kemudian masuk ke wilayah kedua, pembinaan loyalis, baru distribusi orang ke sejumlah jabatan publik. Ini yang akan melahirkan ketidakajegan dalam proses pencalegan itu sendiri. Contohnya dialami Pak Novel. Misalnya di awal merasa bahwa PBB itu akan melawan Pak Jokowi, gitu. Tetapi kemudian pada akhirnya berubah. Nah, ini menurut saya hal yang harus dievaluasi. Dan sebenarnya yang bentuk ideal dalam sebuah partai itu seperti apa, Pak? Yang ideal sebenarnya mencetak proses kaderisasi di internal parpol. Kaderisasi itu biasanya alurnya 3. Satu misalnya, taruhlah merekrut Pak Novel jauh-jauh hari sebelum proses pencalegan. Baru proses pembinaan loyalis. Ada subjective norm, ya, norma subjektif yang kemudian terus ditransformasikan di internal, termasuk ke kader. Baru kemudian pilihannya adalah mendistribusikan dan mengalokasikan orang ke sejumlah jabatan publik. Entah itu legislatif, entah itu eksekutif. Nah, sekarang di Indonesia hampir semua partai, bukan hanya PBB sebenarnya, itu proses rekrutmen untuk pencalegan itu mendekati masa-masa DCS, dan kemudian pada saat DCS selesai, belum tentu terlewati DCS itu semua puas, termasuk misalnya nomor urut, termasuk juga sikap politik partai ketika dihadapkan pada ternyata pilihan capresnya berbeda seperti yang dibayangkan, kan gitu. Berarti bisa dikatakan partai politik di Indonesia pada umumnya saat ini lebih sifatnya fleksibel begitu ya? Ciri dominannya 3 masih. Satu, oligarkis. Artinya keputusan itu hanya ditentukan oleh segelintir elit. Yang kedua, feodal. Personal sentrisnya lebih dominan sebenarnya. Seperti misalnya, ya kita bisa sebut tokoh-tokoh utama jadi reference power, yang itu sangat dominan menentukan hitam putih kebijakan organisasi, bukan ADART. Gitu. Nah, yang ketiga cirinya sebenarnya adalah transaksional. Baik. Pak Yusman, apakah memang ini bentuk salah satu fleksibilitas dari Partai Bulan Bintang sendiri? Saya kira tidak begitu juga. Ini kita berkaitan dengan asas kontingensi juga, Pak. Jadi dalam proses politik itu ada etik politik, ada beholek politik, ada unbeholek politik. Itu jelas dikatakan dalam proses itu. Cuma di dalam proses Bulan Bintang dari awal tadi itu ada proses kepatutan. Kepatutan itu dikatakan banyak karena banyaknya tadi caleg yang mendaftar jadi caleg. Terus terang, Pak, di dalam internal partai sendiri banyak akhirnya tergeser. Banyak tergeser. Dan ini berbagai tingkatan. Di dalam DPP sendiri ada beberapa pengurus DPP yang akhirnya tidak bisa menjadi caleg untuk proses itu. Jadi dikatakan tadi kalau bicara masalah kepartaian kaderisasi itu adalah utama. Makanya kita juga ada sayap-sayap yang dilakukan dalam azas kontingensi tadi. Jelas bahwa dalam kontingensi suatu bidang itu mengatakan apapun itu bentuknya, itu pasti terkait partai itu ada berapa hal, kadar, kemudian latar belakang, kemudian basis. Itu harus jelas. Nah, dilihat dari Partai Bulan Bintang ini ada basis yang memang sudah menggulir dari dulu, dan kelihatan dari tahun 99 basis itu tidak akan pernah berubah. Dan kelihatan ada suara dari peroleh suara dari 99 sampai 2004
itu tidak jauh beda. Nah, sehingga ini PBB ini kan partai modernis, Pak. Partai modernis dilihat dari faktor sekarang, dan kita melihat keyakinan itu bahwa image, animo, dan bukan hanya sekarang 2014 ini. Baik. Dari dulu juga PBB ini begitu. Bagaimana supaya pemilu, bagaimana proses 2009, bagaimana proses 2014. Ini tidak jauh beda permasalahan yang ada ini kan. Dan Bang Novel, ini sebenarnya faktor utama adanya ketidaksamaan pandangan antara bisa dikatakan diri Anda dengan Partai Bulan Bintang sendiri apa sih? Namun tahan dulu, karena pemirsa kami harus jeda, tetap bersama kami dalam Ruang Demokrasi.